Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu, 10 Juni 2023. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang kelima yang demikian. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Renungan kita pada hari ini diberi judul Keagungan Seorang Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana seorang ibu bisa menjadi sosok yang agung? Bagaimana keagungan itu dirasakan ketika seorang ibu berada di samping baju kotor yang harus dicuci, memikirkan suami yang harus disiapkan seragamnya, piring kotor yang menumpuk, belum lagi anak-anak dengan PR prakaryanya yang harus dibantu. Ada perpaduan rasa lelah, sakit hati, kasihan pada diri sendiri, serta rasa bersalah menumpuk di dalam dada. Bagaimana seorang ibu bisa merasakan keagungannya ketika di rumah ia lebih sering menjadi seorang tawanan daripada menjadi seorang ratu? Katanya, laki-laki tanpa perempuan bagaikan taman tak berbunga. Tetapi bagaimana seorang perempuan menjadi bunga yang menghiasi rumah tangganya jika waktu-waktunya dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang tidak ada habisnya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi ibu merupakan salah satu panggilan hidup yang sangat kompleks dan juga berat. Dalam renungan hari Sabtu yang lalu, kita sudah belajar tentang beratnya tanggung jawab untuk menjadi seorang ayah. Namun demikian, faktanya, meskipun ayah adalah pemimpin dalam rumah tangga, tapi ternyata ibu yang mengatur corak dalam rumah tangga itu. Maka kita sebut ibu sebagai pribadi yang agung. Karena menjadi seorang ibu merupakan salah satu kehormatan hidup tertinggi yang pada saat yang sama juga memikul tanggung jawab terberat. Dalam kitab Titus pasalnya yang kedua, khususnya ayatnya yang keempat, muncul sebuah kata dalam bahasa Yunani, pileoteknos. Kata ini secara khusus menyatakan kasih ibu kepada suami dan anak-anaknya. Nah, kata ini bisa berarti memperhatikan, membesarkan, memeluk dengan kasih sayang, mencukupi kebutuhan, dan juga berteman dengan lemah lembut. Kekristenan pada waktu itu secara khusus di daerah Kreta dikelilingi oleh orang-orang dengan cara hidup yang tidak mengenal Allah. Mereka mungkin ada yang percaya kepada Kristus, namun pada saat yang sama mereka hidup dengan Injil yang disampaikan berdasarkan hukum Taurat, bukan berdasarkan ketaatan kepada Kristus. Mereka hidup dalam prinsip kebebasan, kebahagiaan, dan juga kemabukan. Maka ketika Rasul Paulus menjelaskan hendaklah seorang wanita tidak menjadi hamba anggur, itu pun juga didasari dalam satu konteks bahwa pada saat itu wanita-wanita di Kreta adalah pemabuk. Mereka adalah hamba anggur yang sangat cinta pada kenikmatan dunia. Maka Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus menasehatkan hendaklah seorang wanita Kristen itu hidup penuh dengan kebijaksanaan, hidup berdasarkan ibadah mereka yang secara pribadi terus mereka lakukan setiap hari. Rasul Paulus mengingatkan Titus bahwa firman Tuhan yang ia sebar akan terlihat melalui bagaimana kehidupan keluarga Kristen. Maka dari itu ia menasehati seluruh anggota keluarga, baik laki-laki tua yang bisa kita sebut sebagai ayah, perempuan tua yang bisa kita sebut sebagai ibu, maupun juga orang muda. Tetapi kalau kita lihat juga, ternyata tugas ibulah yang paling besar dari antara yang lain. Maka seorang ibu menjadi pribadi yang agung
bukan sekedar karena kemampuannya, bukan juga sekedar karena apa yang dia lakukan, tetapi karena Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang besar kepada seorang ibu. Maka mari kita belajar untuk semakin lagi menghargai keagungan seorang ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa seorang ibu adalah pribadi yang agung. Agung karena tugasnya yang begitu berat, menjaga anak-anak, menjaga suami, mengatur rumah tangga, dan mengusahakan hidup dengan sebaik-baiknya untuk tetap rajin beribadah. Mampukan kami ya Tuhan untuk bisa menghargai setiap ibu yang ada di sekeliling kami, dan bagi seorang ibu untuk semakin lagi menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Amin.